Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrul mubarak, syahrus siyami wa qiyam, unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat tarawih, a'azzani Allahu wa iyyakum. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan Alhamdulillah, dimulai dengan bertambahnya cinta kita kepada Allah dari hati kita yang paling dalam dan mencintai apa-apa yang Allah cintai. Berikut dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebagai refleksi dari cinta kita kepada Allah dari hati. Dan kita sempurnakan syukur itu dengan al-arkan, anggota tubuh, di mana anggota tubuh itu telah hadir di sini untuk menegakkan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, kemudian dirangkai dengan ibadah sunnah muakkadah, yaitu sholat tarawih secara berjamaah. Salawat dan taslim tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik Allah pilih untuk menyampaikan risalah ilahiyah. Jamaah salat tarawih a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa menjadi sebuah ibadah utama walaupun hukumnya hanya sunnah muakkadah ketika di dalam bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Jadi istilah tarawih, sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail itu sama saja. Intinya adalah sholat malam. Hanya saja Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita dan memerintahkan serta mencontohkan ketika sholat malam di bulan Ramadan di awal malam. Sedangkan di luar Ramadan itu di akhir malam, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Maka tidak ada istilah sholat malam di luar Ramadan itu di awal malam, karena Nabi tidak mencontohkan. Nabi mencontohkan selama 3 hari berturut-turut. Kemudian beliau tidak keluar pada malam keempat. Besoknya ditanya oleh para sahabat, beliau bersabda, saya khawatir kalau saya melazimi, dirutinkan sampai 30 hari sampai Ramadan selesai, saya khawatirkan ibadah qiyamul lail ini atau qiyam Ramadan atau salat tarawih ini akan diwajibkan kepada setiap muslim. Jadi Nabi hanya 3 malam berturut-turut saja mengimami para sahabat. Jadi tarawih ini adalah salat malam kita. Hikmah utamanya bisa jadi mungkin mayoritas dalam 1 bulan di bulan Ramadan, inilah bulan yang paling banyak kita isi dengan salat malam. Karena mungkin di bulan selain Ramadan itu berat. Tapi di luar Ramadan kita dikondisikan, ya, diajarkan oleh Nabi kita sholat malamnya lebih awal. Makanya Nabi bersabda, afdhalus sholati ba'dal mafruḍah al-qiyam. Seutama-utama sholat setelah sholat 5 waktu, sholat malam. Karena itu adalah kebiasaannya para nabi dan orang-orang soleh sebelum Nabi SAW. Agar maksimal, ya, ibadah qiyam Ramadan kita ini, maka ikuti dengan 2 syarat. Nabi bersabda,
dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, salat tarawih ini dengan dua syarat. Satu, iman. Yang kedua, ihtisab. Maka Allah akan beri ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Penjelasannya begini, Pak. Apa itu iman? Iman itu kita yakini, Pak, bahwa semua amalan ibadah itu Allah yang dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam yang perintahkan, termasuk qiyam Ramadan ini. Karena Allah dan Nabi-Nya yang perintahkan, maka kita kerjakan. Bukan karena dipanggil tetangga, waktunya sholat tarawih, ayo pergi ke masjid. Bukan karena dipanggil sama keluarga. Bukan juga karena posisinya sebagai struktur takmir, tidak enak kalau tidak ke masjid. Bukan karena itu, Pak. Tapi karena Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam perintahkan, maka kita kerjakan. Kalaupun kita sendiri, ya kita tetap kerjakan, karena kita yakini itu Allah perintahkan. Ini amalan hati, Pak. Cuma kita dan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Maka itu harus dievaluasi, bagaimana sebenarnya kegiatan qiyam Ramadan kita selama setiap tahun itu. Jangan-jangan terpaksa datang ke sini, Pak. Padahal ibadah itu adalah sebuah kebutuhan bagi diri seorang hamba. Sehingga kalau terpaksa itu tidak ada yang dia dapatkan kecuali amalan sia-sia. Yang kedua, ihtisab. Kita diperintahkan untuk mengejar pahala. Setiap amalan Allah telah letakkan kadar pahalanya, Pak. Termasuk qiyam Ramadan ini. Ya. Maka kita supaya termotivasi dan semangat untuk menegakkan qiyam Ramadan ini, kita diminta untuk mencari, mengejar pahalanya, supaya semangat. Sama kalau kita ikut lomba, pasti kita ingin mengejar hadiahnya, apalagi hadiah utamanya yang sangat besar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk itu. Maka ketika kita ikuti dengan dua syarat tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampun dosa-dosa yang telah lalu. Ibnul Munzir mengatakan secara keseluruhan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Walaupun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muslim mengatakan dosa-dosa kecil saja yang secara keseluruhan, dosa besar itu hanya diperingankan saja. Karena dosa besar itu hanya bisa dihapuskan dengan taubatan nasuha. Yang kedua, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, Ramadan datang itu, Pak, itu membawa dua jihad yang besar kepada setiap muslim. Jadi bulan Ramadan datang membawa dua jihad, Pak. Jihad apa yang pertama dan kedua? Yang pertama itu jihad di siang hari, berpuasa. Yang kedua jihad di malam hari, berdiri qiyam Ramadan. Dua jihad besar semua ini, Pak. Ini kalau kita tidak konsisten dan istiqomah, imannya disehatkan, bisa terjadi seleksi alam, Pak. Jadwal saya itu, Pak, 30 hari berturut-turut ada terus di bulan Ramadan. Kadang ada yang satu, ada yang dua. Biasanya kalau yang dua itu saya ambil di awal dan pertengahan. Itu kalau sudah di awal membludak itu jamaahnya sampai keluar-luar itu, Pak. Ketika saya kembali datang mengisi yang pertengahan, semakin full, makin maju softnya. Ada seleksi alam di situ, Pak. Tapi saya lihat, masya Allah, Masjid Nurul Iman ini luar biasa ya. Ya, istiqomah. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan iman kita dan fisik kita semua ini, Pak, sampai akhir Ramadan, sehingga kita bisa meraih prestasi ya dengan gelar takwa itu sendiri. Yang terakhir, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Nabi bersabda, man qamal ma'a imami hatta yansarifa
kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang qiyam Ramadan, menegakkan qiyam Ramadan bersama imamnya sampai imamnya selesai, sampai imamnya bubar. Imamnya selesai biasanya witir, Pak. Kutiba lahu qiyamul lailah, dicatatkan pahala baginya salat satu malam suntuk sampai subuh. Coba saya tanya yang muda-muda ini, kuat nggak berdiri? Berdiri aja, nggak usah ngapa-ngapain. Dari isya sampai subuh, pasti nggak kuat, Pak. Saya nggak nanya yang tua ya. Kalau yang tua pasti nggak kuat. Yang muda nggak kuat, apalagi yang tua, Pak. Maksud saya itu, ikuti saja imamnya selesai, pahalanya seperti itu, Pak. Jangan baru 2 rakaat, 4 rakaat mundur maris ke belakang. Kalau ditanya nanti malam mau lanjut sholatnya, nanti malam mau lanjut silakan. Selesaikan dulu sini supaya kita dapatkan keutamaan tersebut. Ya, nanti malam kalau mau lanjut tidak usah lagi ditutup dengan witir, karena ada larangan la witraini fil laila. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka siapa saja yang punya kecenderungan sholat mengikuti jumlah rakaat 11, cari masjid yang 11 rakaat. Kalau dia cenderung 23, cari yang 23, supaya dia nyaman dengan keyakinannya tersebut. Karena semua ada dalilnya. Yang salah itu Pak yang tidak sholat, ya, tidak sholat. Kalau masih sholat saudara seiman kita, ada yang 23, hargai itu karena memang ada dalilnya juga. Yang 11, ya jangan saling menyalahkan, ya, supaya kita ini masalah yang sifatnya furu'iyah itu tidak usah dipermasalahkan. Karena itu banyak berdasarkan dalil juga, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.